Pernah bertanya-tanya, setelah kita bekerja keras membanting tulang mencari uang, mengumpulkan setiap rupiah dengan susah payah, kenapa nilainya terus tergerus inflasi? Mengapa daya belinya seakan menghilang di telan waktu? Hari ini 100 ribu rupiah bisa beli banyak barang kebutuhan pokok, bisa memenuhi keranjang belanjaan. Tapi tahun depan, dengan jumlah uang yang sama, belum tentu kita bisa mendapatkan hal yang serupa. Daya beli uang kita terus menurun. Uang kertas sayangnya, sangat gampang kehilangan daya beli, seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena bank sentral terus mencetak uang baru, menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kita butuh sesuatu yang lebih kuat dan tahan lama dari sekadar kertas, sebuah aset yang bisa menyimpan nilai dari kerja keras kita, melindungi jerih payah kita dari inflasi. Inilah konsep yang disebut store of value, yaitu aset yang nilainya relatif stabil, tahan terhadap guncangan ekonomi, dan mampu bertahan melewati waktu dan krisis. Dahulu kala, orang menggunakan kerang, garam, bahkan rempah-rempah sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Seiring perkembangan zaman, manusia beralih ke sesuatu yang lebih langka, lebih tahan lama, dan lebih universal. Emas, dengan sejarahnya yang panjang, dan kini Bitcoin sebagai inovasi digital, menjadi pilihan utama dalam berbagai diskusi dan analisis keuangan modern. Ini bukan cuma urusan para investor besar atau orang kaya. Setiap orang, dari berbagai lapisan masyarakat, butuh perlindungan nilai untuk aset yang mereka miliki. Tanpa store of value yang solid dan terpercaya, tabungan dan investasi kita bisa terus-menerus habis dimakan inflasi dari tahun ke tahun. Suku bunga tabungan di bank seringkali jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi, sehingga kita harus aktif mencari alternatif investasi yang lebih baik. Pertarungan ideologi pun dimulai, perdebatan sengit tentang aset mana yang paling tepat untuk menyimpan nilai. Emas, sang juara yang telah teruji selama ribuan tahun, kini harus melawan Bitcoin, sang penantang digital yang revolusioner. Keduanya menawarkan cara yang berbeda dan unik untuk melindungi kekayaan kita di era keuangan yang baru ini. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih relevan dan efektif untuk masa depan keuangan kita? Pilihan ada di tangan Anda. Emas bukan sekadar perhiasan yang berkilauan, ia lebih dari itu. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan di berbagai peradaban. Para raja dan ratu, kaisar dan firaun, semuanya menghiasi diri dengan emas, menjadikannya lambang status yang tak tertandingi. Warnanya tak pudar dimakan waktu, tak berkarat oleh perubahan zaman, dan jumlahnya di bumi ini sangat terbatas. Sumber daya emas yang bisa kita peroleh semakin menipis. Emas tidak bisa dicetak seenaknya seperti uang kertas yang nilainya bisa tergerus inflasi. Kelangkaan inilah yang membuat emas dipercaya sebagai pelindung nilai aset yang aman dari gejolak ekonomi. Saat krisis ekonomi melanda, atau pasar saham bergejolak, orang berbondong-bondong lari ke emas sebagai safe haven aset yang terpercaya. Harganya cenderung stabil dalam jangka panjang, tak pernah jatuh ke titik nol, memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para investor yang mencari perlindungan dari badai keuangan. Emas diakui dan diterima di seluruh dunia, mudah diperdagangkan di mana saja, dari London hingga New York, dari Zurich hingga Hong Kong. Selain sebagai instrumen investasi, emas juga sangat dibutuhkan dalam industri perhiasan untuk menciptakan keindahan, dan dalam industri elektronik karena sifat konduktifnya. Tapi emas juga punya kelemahan yang tak bisa diabaikan. Secara fisik, emas sulit disimpan dalam jumlah besar, sulit dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan membutuhkan biaya penyimpanan tambahan yang tidak sedikit. Memindahkan emas antar negara melibatkan proses yang rumit, regulasi yang ketat, dan biaya transportasi yang mahal. Di era digital yang serba cepat ini, sifat fisik emas yang dulu menjadi kekuatan dan keunggulan, kini justru menjadi keterbatasan yang signifikan. Dunia modern membutuhkan aset yang lebih praktis, lebih efisien, dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Inilah celah besar yang coba diisi oleh Bitcoin dan aset kripto lainnya. Tahun 2008, krisis keuangan global menghantam dunia, mengguncang sistem perbankan dan melahirkan ketidakpercayaan pada lembaga keuangan tradisional. Di tengah kekacauan ini, muncul ide revolusioner dari Satoshi Nakamoto, sebuah konsep mata uang digital yang sepenuhnya baru. Bitcoin adalah uang elektronik peer-to-peer, yang berarti transaksi terjadi langsung antar pengguna, tanpa perantara bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Ini adalah sistem yang terdesentralisasi, memberikan kontrol kembali ke tangan individu.
Salah satu fitur kunci Bitcoin adalah jumlahnya yang terbatas, hanya 21 juta koin yang akan pernah ada. Kelangkaan ini menjadi daya tarik utama. Setiap transaksi dicatat dalam blockchain, sebuah buku besar digital yang aman dan tak bisa dimanipulasi. Ini memastikan transparansi dan keamanan jaringan. Seperti emas, Bitcoin langka dan harus ditambang. Tetapi alih-alih menggunakan sekop dan tambang, penambangan Bitcoin melibatkan pemecahan masalah matematika kompleks menggunakan komputer. Proses penambangan ini memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Semuanya dilakukan dalam bentuk digital. Keunggulan utamanya adalah portabilitas dan kemudahan transaksi. Bitcoin dapat dikirim ke siapa saja, di mana saja, dengan biaya yang relatif rendah. Bayangkan, Anda bisa menyimpan jutaan dolar dalam sebuah USB drive, dan mengirimkannya ke belahan dunia manapun dalam hitungan menit. Bitcoin memecahkan masalah kepraktisan emas yang sulit disimpan, dipindahkan, dan dibagi. Namun, Bitcoin sangat volatil, dan ini adalah salah satu risiko terbesarnya. Harganya bisa naik turun drastis dalam sehari, bahkan dalam hitungan jam, menjadikannya investasi yang sangat spekulatif. Keamanan menjadi tanggung jawab penuh pengguna. Tidak ada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas dana Anda. Kehilangan private key berarti kehilangan akses ke aset Anda selamanya. Tidak ada cara untuk memulihkannya. Tak ada customer service yang bisa dihubungi jika Anda mengalami masalah. Anda sepenuhnya bertanggung jawab. Bitcoin menawarkan kebebasan finansial dan efisiensi dalam transaksi, memotong perantara dan memberikan kontrol langsung kepada pengguna. Namun, dengan kebebasan itu, datang risiko tinggi. Ia sering disebut sebagai emas digital yang menantang status quo sistem keuangan tradisional. Tapi, apakah ia benar-benar bisa menggantikan emas sebagai penyimpan nilai yang aman? Itu adalah pertanyaan yang masih diperdebatkan. Banyak mitos beredar soal Bitcoin dan emas. Bitcoin disebut gelembung, tapi sudah lebih dari 1 dekade bertahan dan terus tumbuh. Emas dianggap selalu aman, padahal harganya juga pernah turun puluhan tahun. Tak ada investasi yang bebas risiko. Nilai Bitcoin katanya nol, tapi nilainya ada pada jaringan global yang tahan sensor dan tak bisa dimanipulasi. Emas dianggap tak bisa disita, tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Setiap aset punya risiko, regulasi, penyitaan, volatilitas. Data bicara, Bitcoin unggul dalam pertumbuhan harga 1 dekade terakhir, meski sangat volatil. Emas lebih stabil, tapi pertumbuhannya moderat. Adopsi institusional jadi kunci, emas sudah mapan, Bitcoin mulai dilirik perusahaan besar dan lembaga keuangan. Regulasi bisa jadi peluang atau hambatan. ETF Bitcoin di AS membuka pintu, tapi larangan di negara lain bisa menghambat. Emas punya regulasi jelas, Bitcoin masih menavigasi ketidakpastian. Risiko emas, kehilangan relevansi di generasi muda digital. Risiko Bitcoin, persaingan kripto lain, ancaman teknologi, volatilitas. Investor harus objektif menimbang data dan risiko. Emas unggul dalam sejarah, stabilitas, dan nilai fisik nyata. Tapi sulit disimpan, dipindahkan, dan dibagi. Bitcoin unggul dalam digitalisasi, portabilitas, dan kelangkaan matematis. Potensi pertumbuhan besar, tapi volatilitas tinggi dan butuh pemahaman teknis. Bitcoin terdesentralisasi, tapi kepemilikan masih terkonsentrasi. Emas tersebar luas, tapi pasar dikendalikan lembaga besar. Ibarat benteng kuno versus pesawat tempur canggih, satu kokoh dan stabil, satu cepat dan berisiko. Keduanya punya fungsi pertahanan, tapi dengan filosofi berbeda. Pilihan tergantung strategi dan toleransi risiko. Tak ada jawaban mutlak, semua kembali ke kebutuhan investor. Jadi, mana yang lebih baik untuk 2025, Bitcoin atau emas? Jawabannya tergantung profil dan tujuan Anda. Emas cocok untuk yang cari stabilitas dan keamanan. Bitcoin menarik bagi yang siap ambil risiko demi potensi pertumbuhan besar. Tak harus pilih salah satu, diversifikasi adalah kunci. Gabungkan keduanya, Bitcoin untuk inovasi, emas untuk stabilitas. Keduanya melindungi dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Pahami asetnya, kenali risiko, dan buat keputusan cerdas untuk masa depan keuangan Anda.